Waktu kamu dengar kalau keluargamu bikin mall, apa yang kamu pikirin pertama kali? Oh, excited. Oh, pijat itu badannya enak. Tuh. Siapa ya kira? Siapa ya? Ah? Oh, siapa jenenge? Oh, Kali. Halo. Halo. Siapa namanya? Kevin. Wah, Kevin. Aldi. Salam kenal Kevin. Kenal. Selamat datang di studio podcast Denongki. Siap, mah. Tak pikir tadi siapa kok sinyo-sinyo kesini nih? Saya pikir itu bosnya tadi. Bukan. Pak bos nih soalnya tadi rasanya ya. Itu. Iya itu tadi. Ya Pak Vin, kabar Vin? Puji Tuhan, baik semua. Kabar Om? Wah, aku sehat-sehat Vin. Cuaca tapi kurang mendukung Vin. Kamu Lumayan kurang mendukung ya. Hari ini agak-agak kurang mendukung gimana gitu. Iya. Hujan nggak hujan gitu ya. Kamu jadi BE-nya apa Vin? Kok banyak banget ini? Wah, BE. bukan. Cemilan. Biar nggak grogi. Tapi santai, kamu nge-post nggak? Nggak ya. Sorry ya. nggak apa-apa, santai. Vin, Yes. siapa kamu Vin? Kok berani duduk di sini Vin? Wah, nggak tahu ya, tanya kameramennya yang ngundang saya ya gitu ya. Kameramennya tadi yang ngundangnya. Ya apa ya Vin? Kamu apa nih Vin? Siapa kamu? Mungkin kalau orang seumurannya Om, seumuran saya. Jangan ini emas. Siapa Mas? Koko aja. Siapa kok? Ya, seumurannya sampean, seumuran saya ya mungkin banyak yang kenal itu saya Dogiri Takemi. Sebagai influencer mobil gitu. Oh. Yes, gitu. Berarti kamu sering muncul-muncul di acara otomotif? Lumayan sering. Oh, saya. Apa namanya tadi? 2GD Takemi. 2GD Takemi. Takemi. Wah, berarti hopingnya Koko Marmer iki 2GD. Kenal. Sering nonton bareng tak? Belum pernah. Belum kesampean. Kenapa belum kesampean? Timingnya. Oh, kepengin. Kalau kepengin pasti kepengin. Sudah bolak-balik bilang kita mau nongki ngonten bareng tapi belum kesampaian. Waktunya. Kan Koko Marmo juga bos. Wah, sekarang selebritas dia. Duh, bukan memang selebriti, Bro. Oh, ini mobilmu. Yes. Mantap juga ya. Si Oren. Si Oren. Iya. Panggilnya apa si Oyen? Nah, ya Takemi. Oh, tak pikir kayak S Oyen. Bukan. Kan kebetulan Oren aja gitu loh. Iya. Warnanya ya api ya. Itu warna keempat atau kelima saya lupa. Berubah itu kan. Aslinya putih cuma mbok ganti wrappingnya ya. Ya, dari putih ke biru ke abu ke buklon sekarang ke oranye. Oh, mantap. Iya. Wih, kamu juga pakai Mercy juga ya? Ikhlas ya? Ikhlas. Umurmu berapa, Vin? 22. Yang bener. Berarti kelihatan tua banget ya? Enggak gitu. Kamu kayak ngalah-ngalah Timothy ya kamu. Enggak lah. Dua harus pakai Mercy, pakai 2GD, di-upgrade segala macam. Mercy tahun berapa? Iya. Pasarannya aja juga berapa sekarang? Barangnya dapatnya juga murah. Oh gitu ya, murah ya. Kalau di bawah pasaran oke lah. Bagimu murah. Duh, tapi tetap aja perawatan mahal. Ya agak ya. Iya toh? Lumayan. Apa yang kamu lakukan, Vin? Kok kamu bisa beli mobil kayak gini? Ya puji Tuhan ya disupport sama orang tua ya. Tapi ya juga yang pesennya mama sih cuma satu, humble loh kayaknya. Kelihatan sih, kamu humble sekali kelihatan. Puji Tuhan. Apa yang kamu pengenkan sih, Vin, dari kontenmu 2GD? Sebenarnya tujuanmu apa? Kalau ngonten sebenarnya ya cuma for fun ya sebenarnya. Soalnya saya sendiri juga nggak mikir kalau sampai besar terus follower juga segitu, saya juga nggak ngira gitu loh. Banyak loh follower. Awalnya cuma ya iseng ya awalnya kan dari Mojokerto pindah ke Surabaya, otomatis kan ada adaptasi ya. Nah dari adaptasi ini kebetulan lihat teman-teman yang anak-anak mobil ya juga, pada buat IG mobil ya udahlah ikut-ikut aja deh. Terus kebetulan tambah lama dikenalin sama orang, terus ya tambah lama tambah gede sendiri. Dari Mojokerto. Dari Mojokerto. Pindah ke Surabaya. Yes.
anak daerah, sultan daerah, Bukan pindah ke Surabaya. Oke. Gebrakanmu cukup lumayan. Enggak. Tapi by the way ini Yes. di IG-mu cukup gila sih. Ini Kok bisa? mobil kamu masukin ke mall ya? Kan acara kontes, ada kontes. Iya, acara kontes. Kan lagi itu ya nge-hype ya kalau kontes mobil ya sekarang ya. Idemu yang bikin di mall atau bagaimana? Untuk Biasanya kan yang- di convention hall atau apa? Untuk yang di Mojokerto ya, Hmm. kebetulan memang itu acara saya yang di Mojokerto kemarin. Oh, kamu Gitu. bikin acara itu. Kenapa kok di mall? Karena kalau di Mojokerto menurut saya tempat yang proper ya di mall. Yang tempat yang proper yang kita bisa bilang kita sebagai peserta enjoy, kita sebagai pengunjung juga enjoy. Oh, Gitu. aku terus terang lama ya nggak ke Mojokerto. Waduh. Tak lihat kok ada mallnya kok keren di sana. Iya. Nah ini Jangan punyamu sendiri. punya keluarga. Pantesan kamu bikin di situ ya. Nah lah, kalau bikin di situ karena jarang nggak ada event di Mojokerto ya. Kita ngomong event mobil itu terakhir, seingat saya ya itu 2022. Lama banget setelah pandemi ya Lumayan. berarti. Ya setelah pandemi itu ya tapi kan orang masih pada takut ya. Itu ada event otomotif satu doang terus nggak ada sampai 2025 ini. Kamu yang bikin lagi di Saya 2025. dua kali. Oh, Di bulan April sama bulan kemarin. Vin. Ya, Tadi kan kamu ngomong mallnya itu milik keluargamu sendiri. ya puji Tuhan. Atas izin yang berkuasa. Ah. Terus kamu punya mall? Sorry, bukan aku. Bukan kamu. Keluarga. Keluargamu. Ah. Tapi nek kamu masuk situ kan privilege toh. Kalau ada acara doang. Kalau buat mobil masuk ya otomatis buat acara doang dong. Kalau ada acara aja. Tapi gede juga tak lihat mallnya ini ya. Ya, memang kita Sunrise Mall ini kebetulan satu-satunya mall dan mall yang paling besar di Mojokerto. Dan Terbesar. terbesar. Tapi Untuk- gila sih. Aku lihat sekilas aja ya. Ya, Mall ini dia pakai marmer ya bener. ya untuk bawahnya lantai groundnya pakai marmer. Luar biasa ya. Iya. Sip, mantap. Tapi ngomong gini. Ya. Mall itu punya keluargamu. Yes. Kamu bikin event di dalam mall. Yes. Apakah itu panggilan kamu untuk ngeramein mall supaya flow-nya orang datang lebih banyak? Satu memang pingin karena di 2023, 2024 ini kan saya kan agak sering ikut kontes. Jadi kayak ada keinginan gitu kayak aku pengen buat kontes gitu ya, pengen ngerasain kalau ngadain kontes itu gimana sih. Jadi sebenarnya ya dari awalnya ya karena pingin, terus ya juga bisa dilihat dari entusiasme orang, kita bisa lihat dari data traffic itu bagus banget. Dan dari tenan-tenan yang ada di Sunrise Mall juga menurut laporan sih pada happy. Gitu Oke sih. Tenannya tak lihat cukup oke ya. Maksudnya nama-nama brand besar pun masuk situ. Ya, national brand. Kita dari grupnya MAP, dari Tongji sendiri, kayak Tongji, Sosiola banyak lah. Yang brandnya memang sudah brand-brand besar, Nasional. yes. Gitu. Sampai 2 mall digabung jadi satu pengembangan. Yes, pengembangan, bener ekspansi. Oke, kalau itu milik keluargamu, Ya. kamu punya semacam kayak apa ya? Tuntutan moral pribadi untuk bikin gede mallnya keluargamu itu atau enggak? Jadi mungkin sedikit sejarah dulu aja ya. Kenapa kok bisa tiba-tiba ada out of nowhere tiba-tiba ada mall itu sebenarnya gini. Engkong saya, kakek saya, Pak Hudianto, beliau ini awalnya ini ya hanya sebuah pengusaha, kebetulan pengusaha baja di Mojokerto, baja ringan. Buat teman-teman yang mungkin tahu Kencana namanya. Itu juga punya keluarga kita. Nah kebetulan itu beliau ini memiliki visi dan misi untuk memajukan kota Mojokerto. Tapi tidak mau sebagai pemerintah atau apa itu nggak mau ya. Dan Pengennya swasta aja. iya, dan kebetulan beliau ini memang pingin kayak ya aku ini lahir di Mojokerto, aku juga mau Mojokerto juga maju.
Maka dari itu ya mall ini terjadi. Begitu. Keren ya. Engkaumu keren ya, Pak Ya. Rusdianto ya. Ya, Hebat loh. Sehat-sehat ya maksud sampai puji Tuhan sehat. Memang Hebat sih. keren, memang keren orang itu. Enggak, tapi maksudku aku cukup bangga sih kalau ada orang yang pengen memajukan daerahnya dia sendiri Iya, dengan membuat gebrakan tuh menurutku luar biasa. saya sendiri sudah setuju kalau itu. Dan Setuju. kamu sendiri, Ya, kamu sebagai anak laki-laki di keluarga, ya, pasti kan orang tuamu, keluargamu yang lainnya juga menaruh harapan sama kamu tuh. ya. Selain kamu bikin event di mallmu sendiri itu, mall milik keluargamu, apa yang kamu pikirkan untuk misalnya ngasih saran kayak ke keluargamu untuk gedein mall? Jadi kalau posisi saya di sini sementara saya ini di posisinya ya kayak bagian ngecek ya anggapannya ya. Kita ngecek everything goes well or not, terus sudah sesuai yang kita tentukan atau belum. Lebih tepatnya kayak saya ini juga baru involve ya. Karena saya juga barusan selesai kuliah jadi bisa lebih fokus untuk involve, tapi kita sih kalau dari saya sendiri sih sudah pesan kayak kedepannya kayak mungkin national brand lebih banyak, brand-brand yang masuk ini juga lebih selektif. Ya kita kasarannya dalam tanda kutip mau ya itu tadi majukan kota Mojokerto aja sih. Gitu. Oke. Jadi visionnya tetap sama gitu. Oke. Ya untuk Vin, majuin. kalau aku pernah dengar ya, Ya, jangan tersinggung tapi siap. dari engkong kamu, dari orang tua kamu, lalu kamu. Third generation Ya. itu biasanya disebutkan tuh yang bagian ngabisin. Kamu setuju nggak dengan itu? Kalau tidak bisa manage setuju. Jadi tergantung orangnya juga. Kalau stigmanya orang third generation bagian yang ngabisin. Ya kalau memang orangnya yang third generation ini orangnya tipe yang nggak bisa diajarin, nggak mau kerja apa ya bisa-bisa aja. Tapi kalau memang orangnya mau belajar, mau kerja, mau start dari zero, bisa-bisa aja. Dan kamu termasuk tipe yang Puji Tuhan yang mau belajar juga. Kalau enggak bisa. Vin, Ya, bikin mall itu kan nggak murah. pasti dong. Tak lihat bahannya juga marmer di sana. Ya, Terus kamu kuliah di Ciputra. Ciputra, Surabaya. Ya, Surabaya. Banyak cewek, Vin. Aduh, nggak ada. Nggak ada. Kamu pernah ngaku nggak kalau Sunrise Mall itu milik keluargamu? Misalkan nih, Sooner or later pasti ketahuan. tapi gini, ketika kamu ada senang sama cewek, Deketin tuh misalnya. deketin Ya. misalkan, Nggak pernah ngaku, mau. Nggak itu mau. sih humble-mu. Bukan masalah sisi humble ya, tapi lebih tepatnya buat apa? Ya itu humble, Vin. Ya enggak, tapi gini, kalau kita cuma humble ya, kalau cuma buat epo-epo, semua orang bisa dong humble epo-epo ya. Tapi kalau saya buat apa? Tapi kamu kok ke kampus pengen deketin cewek, Enggak. bawa mobil Di Innova doang. Mercy nggak pakai? Mercy baru dapat. Oh. Mercy baru dapat. Ya adanya Innova, kalau enggak ya Odyssey lama. 2003. Iya. Yang lama banget. Yang orang nggak tahu kalau itu Odyssey. Iya, aku tahu sih. Aku tahu Nggak sih. semua orang tahu. Jadi kalau saya sih sebenarnya itu ya, kalau bisa nggak ketahuan lebih bagus sih. Sebenarnya ya. Nice. Karena pesan dari mama papa, keluarga juga itu ya kalau bisa jangan ada yang tahu. Buat apa? Kayak malah yang dapat malah matre dapatnya. Dapat cewek matre malahan. Good point. Buat apa? Sini juga butuh duit gitu loh. Ngapain? Secara kamu kuliah, Ya. pernah enggak kamu karena kamu nggak pengen muncul gitu ya? Kamu dengan background super rich aku bilang. Enggak lah. Iya dong, kalau Nah. itu super rich lah. Masih banyak yang lebih, Mas Ian. Masih banyak yang lebih. Nggak bisa. Jangkrik Pak, oh ini humble temen Pak. Loh, tapi memang kenyataannya tuh banyak yang lebih. Kalau Iya, kita iya. ngomong yang kaya banget, ya banyak yang lebih sebenarnya. Iya, tak pancing gitu kamu nggak sombong loh. Seriusan. Kamu pernah nggak motoran ke kampus? Pengen, tapi nggak punya masalahnya. Why? Nggak boleh? Pernah jatuh. Oh. Pernah jatuh, jadi sehingga orang tua, nggak boleh. Gak usah motoran. Karena pernah jatuh itu. Masalahnya jatuhnya di sekolah gitu loh. Oh. Masalah karena goblok dulunya. Tak pikir kamu supaya ngetes cewek, supaya nggak tahu apa ya. Misalnya dia biar tahu, oh kamu ini
orang punya atau tidak, kamu pakai motoran. Pengen tapi. Jadi nggak pernah kamu lakuin itu ya? Nggak pernah, tapi pengen sebenarnya. Pengen. Kameramennya tahu kok. Oh, Kebetulan pernah saya jatuhin motornya juga. Motornya pernah saya jatuhin. Oh nggak apa-apa, pakein jatuhin kok bisa pakai karung. Pertama kali saya kenal, motornya dia itu baru datang. Jatuh. Terus ngamuk-ngamuk dia? Enggak, saya gantiin apa yang berat ya udah saya ganti. Hari berapa? Hari ketiga ya mungkin ya. Hari ketiga, hari keempat baru datang udah jatuh. Jatuh konyol juga. Aduh. Terus kamu sekarang punya cewek? Enggak. Seriusan? Baru putus. Oh baru putus. Baru putus. Matre? Enggak. Oh enggak. Enggak dihargain aja. Seriusan, Vin? Ya kalau menurut dia sih itu ya pasti dibilangnya mungkin sini yang egonya tinggi atau gimana. Cuma kalau menurut saya sih ya mungkin belum cocok. Ya sana lah yang apa namanya enggak cocok sama sini kita aja. Tak pikir kamu ketahuan sama cewek lain. Enggak. Asli, Vin, kamu? Asli. Nggak pengen Asli. lirik, Vin, kamu, Vin? Asli. Kamu dengan uang banyak nggak pengen lirik cewek lain? Tipe setia kamu? Ya kalau setia banget sih sekarang enggak ya. Kan udah gak ada ya ini ya. Kan sudah gak ada. Tapi kamu normal loh. Ya puji Tuhan normal dong. Hah? Jangan sampai gak normal. Sini jijik masalahnya kalau yang begitu-begitu. Aduh. Vin, Ya. kamu sekarang menurutmu sendiri, Yes. dengan usaha keluargamu seperti itu, Yes. kamu punya nggak ambisi pribadi ingin menciptakan sesuatu yang itu bukan dari support orang tua atau keluarga? Kerjaan sendiri berarti ya? Ada. Apa, Vin? Kamu pengen jadi seorang pionir apa? Kamu gini. Aku pernah lihat satu konten yang menurutku masih anak kecil. Which is? Aku nggak sebut namanya. Oke. Dan dia kan kontennya jamu gitu kan. Pernah tahu? Kurang tahu. Oh, yang di mobil ya kalau nggak salah. Iya. Ya, oke. Nggak. Nah, aku itu tertarik sama omongannya dia sebagai seorang perintis. Oke. Dan ketika dia sudah mulai gede, backgroundnya kelihatan. Nah, ini related sih sama kondisi kamu sebenarnya. Oke. Sesuai aku tanya ke kamu seperti itu. Oke. Dia kan mengklaim dirinya adalah perintis, which is menurutku dia adalah pewaris. Ya. Melakukan sesuatu dengan privilege. Ya, kalau itu kan? saya setuju. Kalau untuk kasus orang ini, ya. Iya kan? Nah, kamu kan lebih dewasa, lebih punya kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Kalau aku lihat sekarang dari IG kamu, Ya. kamu ingin membranding dirimu sebagai influencer di otomotif. Sebenarnya, karena itu juga kebawa passion sama hobi ya. Salah satu hal yang kamu pengen rintis untuk dirimu sendiri? Dulu sekitar awal-awal saya masuk kuliah itu zamannya belum rame ya. Jadi zaman dulu itu saya tuh sering yang namanya Jasmod. Apa itu? Jasa modifikasi. Tapi sekarang udah rame. Sekarang Oke, udah. ini menarik. Kamu Jadi cerita dulu. boleh. Jadi sekarang itu zamannya udah semua lah pada Jasmod karena kan sebenarnya gampang ya itu kerjanya. Kerjaan kita ngomong kerjaan tanpa modal lah itu ya. Cuma pada saat masih sepi ya kuliah sambil Jasmod itu tadi. Ya, jadi misal mobilnya Om nih aku mau remap. Yaudah bisa ke aku, nanti aku yang handle. Bayar sekian nanti mobilnya selesai gitu aja. Oh. Jadi kayak kasarannya kalau kita ngomong kasar-kasaran ya jadi supir. Udah jadi supirnya orang, cuma ya kita bantu ngeliatin mobilnya, kita tahu harus diapain. Cuma di 2022 atau 23 ya. Nah, mungkin zamannya saya ini masih bingung mau ngapain, nggak tak seriusin. Itu salahku. Dan sekarang sudah kami, udah kalah. Sudah kalah. Ya, dan pada saat saya kayak, aduh. Itu kamu usia berapa waktu itu? Berarti berapa ya? Sekitar. SMA dong ya? Nah, kuliah. Udah kuliah. Semester 1 lah, semester 2 lah. Berarti sekitar umur 19-20-an lah. Pada umur segituan. Itu cuma udah mulai rame kan kuliah terus udah nggak niat kerja gitu ya. Terus kerasa tuh ya butuh duit gitu ya. Soalnya orang tua saya itu tipe orangnya, kalau kamu tak kasih sanggup segini, ya udah kamu gak usah minta lagi. Yes, itu duitmu, kamu mau modif, mau makan mewah, mau makan di pinggir jalan, apapun itulah, wis itu pokoknya duitmu. Wis pokoknya olahan sendiri. Ya, wis olahan dewe wis. Nah itu dari situ kerasa nih, oh ya lumayan ya kalau gak ada kerjaan juga ya, nganggur juga.
Tapi pada saat itu bingung mau ngapain. Nah tiba-tiba tambah lama IG ini si ya Dogedi Takemi ini mulai naik. Tiba-tiba mulai naik sendiri. Saya juga nggak tahu ada angin atau apa mau naik gitu. Secara natural naik. Secara natural naik. Kenapa kok namanya Takemi? Dari game. Apa itu? Game apa itu Takemi? Profil apa? Maksudnya fiturnya Pas apa? itu main Jump Force ya, itu kayak game kayak modelnya kayak Tekken gitu ya. Cuma isinya kayak ada Naruto, ada Dragon Ball, karakter-karakter anime pada umumnya lah. Oh. Nah terus kebetulan pas pakai Sasuke, ultinya ada tulisannya Takemi Kazuchi, artinya Dewa Petir. Saya pikir kayak artinya bagus. Ya udahlah, awalnya itu namanya ya 2GD Takemi Kazuchi. Terus influencer pengepul mobil kalau tahu itu bilangin kepanjangan namamu, pendek noise Takemi gitu ya biar orang nggak susah. Oh. Tapi gara-gara dipendekin orangnya dibalik jadi iya bukan Takemi, Tameki dibaliknya. Kok gitu? Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. It's okay. Jadi orang jadi gampang hafalnya. It's okay, nggak ada masalah. Kamu Dewa Petir itu kamu ada bawaan pribadi sebagai orang pemberontak? Nggak. Saya cuma nulis lihat artinya, oh bagus ya artinya. Udah. Kamu anak baik-baik. Puji Tuhan. Wibu. Ya. Kalau itu ya. Tetap harus diakui. Iya. Gitu. Ya singkat cerita, habis gitu ya nama ini mulai naik, ya mulai dapat endorsean dikit-dikit. Ya memang kalau kita ngomong duitnya banyak ya enggak sebenarnya ya cuma ada lah ya duit masuk buat makan, buat apa segala ya tetap ada. Terus ya tambah lama kayak kerjaan maklar-maklaran kayak maklar ini kayak maklar itu kayak perkara baju ringan mau mobil apapun itulah pokoknya jadinya tuh apapun yang bisa tak kerjain aku kerjain semua. Itu ke bawah sampai sekarang. Dan kebetulan saya kan mulai kerja di kantor pabrik tuh. Ya kantor pabrik ya sudah. Saya yang di mall juga saya kerjakan. Kamu di kantor baja sebagai untuk sementara itu masih training marketing ya, trainee marketing. Training marketing. Ya masih trainee. Trainee. Ya anak. Ya belajar lah ya. Ya belajar. Ya, karena masih kuliah kamu di prepare untuk di sana. Ya tapi ya dulu sudah pernah jualan nyales ya sudah pernah sebenarnya. Seneng gitu. Seneng. Pertama kali closing sales seneng. Oh seneng banget. Tapi pertama kali nggak jadi juga, aduh nggak player. Tapi ya tetap seneng. Kamu di baja trainee marketing. Ya. Di mall kamu jadi mandor. Jangan mandor, seksi sibuk ya. Oh, seksi sibuk aja ya. Lebih bagus kayak ngomongnya. Kalau mandor kayak kasar banget ya, seksi sibuk aja deh. Aku cuma mau ngetes kamu. Kamu oleh humble. Aku pengen ngetes kamu dengan seperti itu backgroundmu. Kamu suka ngamuan nggak? Ya. Tetap ya kalau ngamuan tetap ya. Oh tetap ngamuan ya kamu ya. Tapi ya nggak ngamuk gimana lah. Gitu ya. Kameramen hafal lah udahan kameramen. Hafal lah udahan model ngamuknya gimana. Pernah di ngamuk nggak kamu sama dia? Sejauh ini sih nggak banget nggak pernah kan ya? Jarang. Oke. Tapi jarang. nek dijanjui pernah. Oh tetap itu tetap. Bahasa pokok ya Rik. Ya. Oh bahasa pokok ya wajib ya. Ya jadi kayak semua kerjaan yang bisa dikerjain ya tetap dikerjain. Ya apapun itu ya tetap kerja dah. Daripada nganggur. Juga kan kuliah udah selesai ya. Ya time to get know the family business, time to apa ya? Ya apapun yang ada di pikiran kalau memang bisa dijalanin udah. Why not gitu. Di keluargamu sendiri anak atau cucu laki-laki ada berapa? Selain kamu? Ada dua lagi. Yang lainnya berarti 3 sama kamu? 3, total 3. Yang 2 itu lebih dewasa timbang kamu? Lebih kecil semua. Oh, aku paham sekarang. Jadi kamu benar-benar didrill sama keluargamu itu memang untuk belajar semua bisnis keluarga ya? Enggak juga. Sebenarnya enggak. Kalau dia ngomong, oh kamu harus ikut family business ini. Enggak juga sebenarnya. Tetap ngasih keluargamu misalkan passionmu kemana tetap dikasih kebebasan? Puji Tuhan tetap dikasih. Puji Tuhan. Ya ini masih planning dikit-dikit lah. Tapi ya kalau memang diizinkan, kalau Tuhan ngizinin juga itu kita mau nyoba buka bengkel. Tapi ya nggak tahu masih omong kosong lah masih mikir. Bayangan masih mikir, masih mau ngitung dulu. Udah bener apa enggak, udah pasti apa belum. Ya Pak, yang pasti sih
itu ya kalau apa namanya kalau memang udah yakin, udah oke gas, ya udah gas. Karena dari papa mama sendiri juga nggak apa-apa, kamu ada kerjaan, kamu ada kepikiran mau buka apa kayak mau atau mungkin ada ide, ngomong aja nggak apa-apa. Karena papa mamaku juga bukan orang yang kayak oh kamu harus di family business. Memang someday pasti ya, tapi kayak ya kamu kalau ada ide ngomong nggak apa-apa gitu. Itu mungkin menurutku itu ya beberapa orang yang ya nggak beberapa sih, mungkin banyak orang yang nggak itu ya, privilege itu nggak semua ada gitu loh ya. Privilege di mana anaknya itu boleh kerja apapun semaunya anaknya sendiri, mungkin menurutku nggak semua orang boleh ya. Untuk di beberapa keluarga mungkin nggak semuanya ada gitu ya privilege itu. Kalau aku bilang profil keluargamu itu orangnya hebat-hebat, pemikirannya. Puji Tuhan. Dari engkong kamu, papa mama kamu, Ya. itu orang hebat sih sebenarnya. Maksudnya dengan privilege yang kamu dapatkan, Yes. kamu dikasih kebebasan untuk bekerja dan belajar di luar sana, hal yang baru untuk kamu kembangkan sendiri. Ya. Which is kebanyakan orang seperti keluarga kamu ya, sorry to say, Ya. biasanya mereka kan pengen, loh kamu gak usah kerja susah-susah lah. Wong itu udah disiapin sama keluarga. Ya. Kamu tinggal ngurusin tok, nggak perlu yang mikir susah-susah, tapi keluargamu masih ngasih kamu kebebasan kamu untuk mengembangkan diri di luar. Ya. Karena itu kalau kata papa ya, kalau kata papaku, karena itu merupakan cara supaya saya, maksudnya anaknya ya, siapapun itu, apapun anaknya itu supaya bisa mengembangkan diri. Kalau nggak gitu, kapan jatuh? Nggak tahu dong nanti kalau jatuh gimana, cara bangkit gimana, itu nggak tahu. Nggak banyak orang tahu soalnya gitu. Dan kamu pun nggak terlalu dimanja sebetulnya ya. Kalau dibandingin sama orang-orang di luar, saya yakin enggak. Saya yakin enggak. Dibandingin orang yang kita ngomong mungkin mau sepadan, mau yang lebih kaya, kayak mau yang lebih tajir, apapun itulah. Menurutku aku enggak. Karena believe it or not, ini mungkin itu ya nggak semua orang tahu. Aku yakin juga kameramen belum tahu. Karena modifanku mobil Innovaku maupun Mercy itu 0 yang minta papa. Seriusan? Serius. Uang kamu sendiri? Kamu dapat uang dari mana? Dari McLaren. Seriusan? Ini tak lihat brake kamu tuh BBK semua, Ya. FP semuanya. Yang ya, kalau yang Mercy itu udah dapat pas beli udah dapat. Oh, udah Itu dapat. hoki Oh, itu. hoki ya, berarti Itu ya. hoki kalau itu. Tapi kalau Innova 0. Pure ya, 0 ya. Kamu Kenapa kok sendiri bisa sendiri. 0? Satu. Menurutku karena saya ini mau merendah. Jadi support tuh masuk. Support tuh sendirinya masuk ya. Kita ngomong dari brand-brand besar gitu ya. Contoh mungkin kalau sekarang tuh saya kerjasama sama Auzum. Sama? Auzum. Oh, Auzu. Jadi Auzum ini merupakan lampu dari China ya. Memang brand China tetapi memang prinsipalnya tuh prinsipal China. Jadi Auzum yang di Surabaya, di Malang, yang intinya yang di Indonesia itu diurus sama China langsung. Itu kebetulan saya diberikan kepercayaan untuk jadi salah satu brand supportnya mereka. Jadi ya itu menurutku value-nya ya, value kita nggak kemenyek, nggak sombong atau apalah ya. Cuma kalau mungkin orang yang di luar sana nganggapnya beda ya sudah. Yang penting dari aku sendiri aku tidak merasa sombong, aku nggak merasa menjatuhkan ya sudahlah ya. Tergantung lah orang luar ngomongnya gimana. Itu kamu pikir itu value kamu sendiri atau karena background keluargamu mereka lihatnya? Ya satu bisa dari value ku juga, dua ya karena dari kecil mama papaku ngajarinnya begitu. Ya ngapain sombong. Hebat sih kamu, Vin. Oh ya, Kamu. sorry agak nyeleneh Kamu dikit ya. sombong nggak apa-apa. Bukan. Enggak. Ini itu malah mau sok suci. Karena di Alkitab pun juga ngomongnya kan tidak boleh sombong. Sombong adalah awal kehancuran. Boleh dicek. Hafalnya itu soalnya. Gitu. Tapi kamu bolak-balik tadi selalu ngomong puji Tuhan. Ya karena Kamu tiap minggu ke gereja? enggak, jujur enggak. Tuh, kita realistis, Gitu ya? realistis. Memang enggak. Tapi kalau enggak dari yang atas, kalau enggak dari Tuhan yang Maha Kuasa, ya enggak bisa sampai sekarang. Karena beberapa kali ya jatuh ya bangun, jatuh bangun. Kan Kamu sendiri itu. ya itu karena ya itu kan value yang orang nggak tahu ya.
Iya. Kalau apa namanya ya tergantung lah apa namanya lagian toh ya semua agama ya juga ngajarinnya yang baik kok. Enggak, tapi kamu hebat ya. Ngelatih mentalmu sendiri kamu hebat ya. Punya target sendiri kamu ya. Nah, ini mentalnya juga masih kocok sama aja. Vin, waktu kamu dengar kalau keluargamu bikin mall, apa yang kamu pikirin pertama kali? Oh excited. Excited. Terus apalagi itu pas masih SMP ya, itu 9 tahun yang nah itu sekitar sorry 11 tahun 12 tahun yang lalu bikinnya itu prosesnya ya. Prosesnya. Ya serius lagi. Mah mosok sih? Gak lah, gak mungkin lah. Saya awal gak percaya. Karena saya gak tahu. Awal-awal pas buat mall itu ya saya mau nopo lagi. Mosok tuh. Serius karena jujur saya nggak tahu pabrik itu sebesar apa, jujur nggak tahu. Nggak tahu. Baru tahu akhir-akhir ini aja. Baru tahu pas pada saat mall itu sudah naik. Pas mall sudah buka, aku baru tahu. Oh, ternyata pabrik itu segini ya ternyata. Baru tahu. Waktu kamu usaha sendiri, kamu kan tadi sebutkan kamu sempat jatuh bangun. Yes. Ketika kamu sudah menyadari bahwa keluargamu punya mall, punya pabrik baja, kamu ada nggak kepikiran untuk ya udahlah nyerah aja deh, aku tak masuk sana aja gitu? Sempet. Ya kita realistis ya. Maksudnya kayak ya wis lek kerjaanku gak iso ya wis toh aku ada keluarga aku. Tapi ya pernah aku ngomong gitu ke papaku dan papaku cuma bilang, kamu kok malah jaga nih sing ada tuh. Yo kamu makanya lah ada ide ngomong. Karena aku sendiri sama papaku kan orangnya nggak terbuka kan sama papaku. Memang nggak tahu kenapa dari kecil memang agak takut ya sama papa ya. Agak-agak rivalry dikit ya. Oh. Baru-baru ini aja udah raket lagi gitu ya. Memang dari kecil itu kayak nggak bisa ngomong gitu loh sama papa itu. Cuma baru akhir-akhir ini kayak kira-kira lagi gini-gini ya aku kalau buka bengkel ya apa gitu. Jadi kayak lebih open ya sekarang ya. Jadi kalau dibilang pernah nggak kayak gampang no atau mungkin kayak ya wis nyerah aja ke kerjaan keluarga? Pernah, sangat pernah. Aku penasaran. Apa? Kerjaanmu yang jatuh bangun kamu sebutkan itu tadi? Just Mode itu. Kita dulu ngomong sebulan mau cuan 10 juta bisa dulu. Sekarang cuan 2 juta aja sudah menurutku udah berat ya. Karena customer juga ada nggak ada. Terus ya karena sekarang juga udah mulai fokus di kerjaan keluarga. Ya kerjaan ini ya jalan ya dijalanin aja sebisanya. Kalau nggak bisa jalan ya wis nanti kan pasti ada jalani kembali lah kalau memang diizinin. Oke. Pertanyaanku ini. Kamu pikirin baik-baik. Usaha keluarga sudah ada bisnisnya. Sudah gede. Begitu hanya. Kamu berpikir untuk buka usaha sendiri. Berarti kamu dalam posisi ini kan seorang pewaris atau perintis? Di tengah-tengah kan jadi. Tengah-tengah. Berarti kamu penglaris. Kalau bisa ngelarisin semuanya kenapa Bukan. tidak? Kamu suka ngelarisin dagangannya orang nggak? Suka. Berarti kamu penglaris. Ya kalau mau disebut juga boleh. Buang-buang uang. Enggak. Nah gini, penglaris ini kan bisa jadi omongan kita ngelarisin dagangannya orang dengan kita bantu jual atau kita yang beli. Nah gitu aja. Oke. Ya Kalau posisinya kamu membeli. Ya kalau pernah sih kalau kayak teman-teman sendiri pernah lah. Nah maksud gini. Tapi kalau mau jadi penglaris bener-bener penglaris yang beli dagangannya orang nggak mau lah. Oke. Tapi kalau apa namanya? Kalau ada misal ada nih temen, minta tolong po jual no po. Kalau memang aku confident bisa jualin ya tak jual ya. Why not? Cuan tambahan kan? Iya. Duit sangu. Berarti anu ya. Lumayan lah cuan 200.000 buat makan lumayan lah Mas Ian. Fair and square dong, bener dong. Iya. Berarti orang tuamu sendiri tuh ya nggak memanjakan kamu loh, meskipun bergelimang uang lah saya orang tuamu ya. 200.000, masih dapat bensin banyak. 10 liter V-Power Mas Ian. 10 liter lebih malahan kalau buat V-Power lumayan. Masih lumayan. Kamu sekarang Vin, misalkan anggaplah orang tuamu ngasih kamu modal buka bengkel. Mau buka bengkel apa kamu? Modifikasi lagi atau lain? Motivasi. Passionnya di situ. Pengennya di situ. Mau
lampu, audio, apapun itulah. Pokoknya nyoba di situ ya, karena menurutku kayak seru ya. Soalnya hobi ya. Karena modifikasi kan sebenarnya selera ya, art ya. Kita ngomong seni ya, tapi ya kalau dia ngomong aku ini ya enggak juga sih. Tapi kayak di situ kayak where we can express ourselves gitu ya. Kita bisa ekspresikan diri kita sendiri. Mau modifan mobil kita gimana, mau nyeleneh nggak nyeleneh, ngikutin tren apa enggak, mau jadi trendsetter atau enggak, itu kan tergantung dari kitanya. Menurutku ya. Ini kamu bikin konten, Ya. kamu dipijeti sambil kamu nanyain bunyi. Nah itu ceritanya tuh itu di bengkel teman, pas itu mobil ada bunyi-bunyian gitu lah. Itu jadi kayak sekarang kan lagi usumnya itu ya shaking machine ya. Ya. Jadi mobilnya digoyangin. Ah. Ya jadi kayak mobilnya dipijitin ya kita juga dipijitin gitu. Konsepnya itu gitu. Oh. Jadi mobilnya kaki-kakinya dibenerin biar bagus gitu. Kita juga dipijitin kayak biar badannya enak gitu ya. Oh, pijat itu badannya enak. Tuh. refleksi, Oh, refleksi, refleksi. ya. Family. Pikirannya jangan kemana-mana. Tolong ya. Kalau temenku ya namanya Calvin lihat ini enggak boleh ya. Tolong ya. Banana enggak boleh begitu ya. Tolong. Dia sebut nama loh. Tuh harus ya. Tahu ya kameramen ya. Kameramen tahu sendiri kan. Nah. Kali itu cuma ngomong apa adanya. Mati aku. Kevin tak kiri gak kerasa deh. Ojo ngono ta. Wong liya wae. Calvin. Vin, kamu misalkan dikasih challenge, Vin. Apa tuh? Satu hari cuma dikasih uang 200.000. Berani. Seriusan, Vin? Berani. 200.000 satu hari, 24 jam. Berani. Mojokerto murah semua. Sidoarjo murah semua. Surabaya mah tinggal ya udah makan di mana kayak ya udah selesai. Gak usah keluar rumah mah selesai. Oke, kalau misalnya Kalau keluar rumah, ayo. Oke, harus keluar rumah ya. Ah. Nah, misalnya tetap kerja ya, ngantor ya. Ya udah makan apa kayak Indomaret sebelah ada kok ayam. Indomaret kan juga ada apa ayam yang berapa? 16.000 kok nggak salah ya sama nasi, ayam sama nasi. Mau kamu makan itu? Ya, biasanya makan itu. Pernah makan di ini kaki lima? Pernah dong. Bisa kamu? Depan bengkel kaki lima semua. Jami, iya. Makanan yang enak itu justru kaki lima itu. Penyetan itu enaknya kaki lima asli nih. Masuk? Masuk. Masuk? Aku spesialis namanya. Tuh, memang kenyataannya begitu masalahnya. Orang nggak tahu. Vin, udah putus dari pacar? Nah, Nggak pengen pacaran lagi? nggak dulu. Oh, Vin. Masalahnya kalau dapet cewek yang nanti yang klingi kayak apa kayak nanti pas kerja nanti dicariin kayak apa kayak tambah susah lah nanti aja lah. Dapat duit dulu. Biar duitnya banyak dulu. Itu loh ya. Anak muda yang pikirannya lumayan ciamik ya ini loh. Kalau dulu nggak mikir gitu. Kalau dulu mikirnya ya pokoknya dapet cewek seneng. Kamu dulu pernah punya cewek sampai berapa paling banyak? Udah satu aja udah. Enggak lah. Satu. Mungkin Satu. lah. Nggak pernah kamu ngelaba gitu? SMA itu? Nah kalau SMA nggak tahu ya. Nggak mau ngaku? Kita nggak hitung SMA, kita nggak hitung. Nggak usah gitu lah kalau SMA. SMA itu masih cinta monyet lah. Tapi banyak cewek. Buat temen-temen yang tahu, udah diem aja. Kalau SMA ada lah. SMA yes. The best is the best lah. Udah biarin lah. Gitu ya. Kalau zaman dulu. Kalau yang sekarang ya sudah. Kamu kok jadi kayak orang tua sih, Vin? Pikiranmu, Vin? Kok bisa? Lah pikiranmu kok sok dewasa gitu sekarang? Padahal mukamu loh masih unyu-unyu gini, masih anak muda banget. Berarti masih dilihat baby face lah, bagus lah. Iya. Nah, kalau itu mungkin karena Pernah itu ke ya. gap ya? Pernah cewek berantem begitu? Nah. Nggak, mungkin karena kumpulan ya. Kayak misal di kantor gitu. Ya kumpulnya ya sama senior. Pasti dong. Sama teman-teman sales yang memang udah married. Terus teman-teman juga kebanyakan juga ya banyak yang udah married, yang udah punya anak malahan gitu. Jadi kayak ya kumpulnya jadi ya teman-teman yang udah senior gitu loh. Misal kayak sama temennya papa kayak apa kayak ya kan udah senior semua gitu loh. Jadi ya udah kebiasa ya jadinya ya.
Aku jadi bingung lagi mau nanya ke kamu ya. Apa tuh? Aku cuma mengira-ngira tok. Kamu pacaran putus. Kamu bilang nggak mau pacaran dulu, cari uang. Emang waktu pacaran kamu ngabisin berapa kalau sekali ngedit? Yang tahu-tahu aja. Jawaban aman. Yang tahu aja. Kalau papa mama tahu bisa disiwa ini. Hilang sudah, duit udah hilang ini. Jangan. Yang tahu-tahu aja. Bengkel hilang berarti. Udah, jangan disebut lagi. Berarti banyak ya. Papa mamanya Kevin Buat belajar. Udah itu buat belajar kehidupan itu namanya. Iya. Udah. Buat belajar kehidupan. Udah enggak apa-apa. Aku seneng loh gak ada anak muda ini. Pernah bokek kamu waktu pacaran? Apa? Pernah bokek waktu pacaran? Oh, pernah. Oh. Saksi hidup Calvin. Saksi hidup Calvin. Berarti kamu nggak nyesel putus ya? Ya, ada tetap nyesel. Tapi ya ya sudah, kalau mau jadi lebih baik ya sudah. Nggak pengen balik lagi? Kalau memang jodohnya pasti balik. Meskipun dia suka ngabisin uang kamu? Kalau jodohnya pasti balik. Iya. Karena gimana, jalannya Tuhan itu misterius. Soalnya saya sendiri juga nggak ngira kok keluarga ada mall tiba-tiba gitu, nggak ada yang tahu sebenarnya. Nggak ada yang tahu. Oke. Karena caranya beliau menaikkan itu ya misterius. Oke. Pin. Sorry, tak potong. Aku aja nggak tahu tiba-tiba diundang di sini. Ayo. Loh kok bisa? Aku juga bingung. Kamu Nah, ya. tiba-tiba duduk situ, ayo. Nah kan nggak tahu. Oh, iya juga ya. Nah, Pinter. kan settingan tadi, settingan. Mayak bisa lari. Pin, Ya, kamu kuliah di UC. ya, Bisnis keluarga ada di mall. ya. Kepikir nggak kalau sekarang banyak mall yang lagi tutup? Kamu punya nggak pemikiran apa untuk bikin eksistensi mall keluargamu tetap hidup? Satu. Kita the only one. Basic sellingnya itu karena kita the only one. Satu. Di Mojokerto? Iya. Dan bisa dilihat di sekitar mungkin di daerah Kediri, Jombang, Nganjuk, Gresik ya. Bisa dilihat dan Sidoarjo, monggo dibandingin. Nah, jawaban amannya kita aja. Maksudnya dibandingin aja gitu. Tak lihat sekilas, Sunrise Mall ini memang hampir mirip-mirip kayak Lipo Plaza-nya Sidoarjo. Boleh Tapi dibandingin. lebih gede, lebih apik sih memang. Boleh dibandingin. Aku sudah bandingin yang ini. Karena gini, satu, Akong nggak mau buat, kasarnya gini, kita buat mall, kasarnya kita sudah habis duit banyak, jangan buat yang jelek, sekalian. Sekalian. Bukti dari saya ngomong sekalian itu, kalau sesuai target, boleh nggak ya di-spill ya? Ya boleh lah ya, buat bocoran aja. Jadi yang nonton ini hoki ya berarti ya? Ya, kalau memang semua lancar, tahun depan kita buka itu extension lagi. Wow. Tetap Sunrise Mall 2, tapi extension. Oh, extensionnya dari Sunrise Mall 2. Ya, kalau itu ya lancar semua tadi tidak ada perubahan ya tahun depan. Tapi Atau ada mungkin- hotel nempel situ? Apa? Ada hotel nempel situ? Ada. Itu juga hotelnya kita juga sama. Satu grup dengan kita. Dan Memang sih. kalau memang semua lancar ya adalah hotel satu lagi lah di dekat-dekat situ juga. Oh, bikin lagi satu Semua- hotel. ya. Pokoknya kalau lancar semua. Aku dulu ya, tahun 2000 2017 2018 tahun berapa lupa aku. Setiap kali ke Mojokerto itu kalau lagi pengen makanan yang ada M-nya itu, aku harus pulang dulu ke sini karena sana enggak ada. Benar. Memang nggak ada. Sekarang ada banyak ya. Ada. Ada itu. Artinya Mojokerto tumbuh. Secara tidak langsung tumbuh. Value-nya Mojokerto tumbuh. Tapi tetap aja Mojokerto ini kita ngomong fair-fairan ya. Ya. Misalnya Om nih orang Jakarta nggak tahu Mojokerto di mana. Taunya apa? Surabaya, Gresik, Sidoarjo. Iya, Mojokerto. satelitnya cuma itu toh. Tapi orang kok bisa tahu Tawas? Tawas mana? Mojokerto. Nah, itu sebenarnya. Jadi Mojokerto ini apa ya? Stigmanya orang itu second itu. Ya second city. Tapi second city-nya ya Second benar-benar city atau third city? second.
Mojokerto tuh hitungnya second city, sama kayak Sidoarjo. Tapi kelihatannya tuh kayak desa banget sebenarnya, kan nggak tahu sebenarnya. Udah mulai maju. Dan keluargamu pengen yang mendobrak Mojokerto untuk lebih baik. Yes. Akong lebih tepatnya. Berarti Semua startnya dari Akong. seharusnya ada penghargaan dari pemerintah dong harusnya. Ya, tidak mengharapkan juga. Tapi ada. Nggak tahu kalau itu. Harusnya ada, tapi ya kalau nggak ada ya sudah, tidak mengharapkan. Basicnya ya karena itu tadi, punya cita-cita itu tadi, Akongnya ya. Karena Akong saya memang orangnya visioner banget visionernya. Ya pinginnya ya majuin, udah, that's it. Dan kebetulan ya dari mama, dari papa, dari aku sendiri menurutku kita bisa ngikutin. Apalagi mall juga apa ya, perkembangan ya kita ngomong ya. Jadi orang Mojokerto kalau mau ke mall ingatnya ke Sunrise. Jelas. Wah, Cuma satu dong. Pokoknya pede. Soalnya gak pede dikit ya, harus pede ya. Harus. Nah itu yang menurutku kenapa kok kita eksistensinya itu masih bisa hold ya. Apalagi pas zaman Covid ya. Covid ini kan ya kita nggak bisa mungkiri ya. Semua pasti jatuh ya. Tapi kebetulan mall kita survive. Zamannya orang banyak yang di PHK apa segala. Kita survive. Itu kita rugi berapa itu Dan. Tapi kalau nggak disupport mana bisa. Iya. Itu menurut saya itu Luar biasa ya. Iya, stepping stone yang luar biasa banget ya. Jadi orang itu, jadi kalau Om ya ke sana gitu ya. Itu ada beberapa orang, ya nggak beberapa sih, banyak sih. Itu dari awal buka. Karyawannya sebuah resto ya gitu ya. Itu dari awal buka. Sebuah kafe, awal dari buka. Dari pertama kali buka. Dari awal, banget awalnya. Rasanya apa Vin punya mall Vin? Kamu kalau misalkan makan di resto gitu, kamu bayar kan? Bayar. Oh tak pikir kamu Tanda tangan itu. Tanda tangan Enggak. gitu. Bayar. Kalau aku punya mall tak bikin tanda tangan aja. Masuk itu ya, masuk utang nanti ya. Masuk pas bayar sewa gitu ya. Enggak kecuali ngetes kamu Vin. Enggak, karena ya di sini ya kita maksudnya benar ya ada mall ya, tapi ya itu kan resto mereka. Tetap di tanahnya lah ya. Kok gak sombong sih Vin kamu Vin? Ya Pede tapi gak sombong. Diajarinnya gitu. Dari kecil gitu. Vin, Ya. kalau misalkan Vin, Setelah kamu masuk podcast ini ada cewek lihat kamu, nguber kamu, terus tahu keluargamu punya mall ya apa Vin? Kan kamu udah nggak bisa ini lagi berlagak nggak punya ya uang. udah. Ya wis, dilihat aja itu. Kalau pas matre ya apa Vin? Kan itu kelihatan sebenarnya. Mata kelihatan. Dari cara ngomong, dari cara apa ya? Nggak ngomong gini kan sebenarnya kelihatan. Nanti mungkin misal kayak jalan terus makan kayak minum kayak kan kelihatan. Kalau matre gimana nggak matre gimana? Tetap mau Vin, nggak Vin, terima Vin. Kalau Jelas matre. tidak. Gua ada sifat ngono gue. Ya mungkin banyak yang ngehujat ya nanti, tapi ya sudah lah ya. Enggak sih. Enggak banyak, pasti ngomong, oh iya kamu gantengin ini. Bodo amat lah ya. Enggak sih. Enggak masalah. Kalau aku setuju sama kamu. Kalau matre mending dibuang aja sih. Ya, jalannya orang masing-masing lah. Jalannya orang masing-masing itu. Seorang Kevin nih, pengen nikahnya umur berapa? Waduh iki. Masa neka ono. Dolah ya kan. Tapi gini ya target ya berarti ya. Pengennya aja ya. Tapi kan nggak tahu. Ya pengennya sih ya 27 28 ya. Nek misalkan kamu nggak nemu tiba-tiba dijodohin sama keluargamu ya apa? Ya dilihat. Mau Dilihat. kamu? Ya dilihat sih. Nek speknya nggak sesuai selera kamu ya? Nggak usah. Nggak usah. Cewek soalnya gini ya cewek. Spek kamu kayak gimana Vin? YTT yang tahu-tahu aja. YTT. Yang kenal pasti tahu. Ya apa ya apa seleranya apa ini? Yang tahu-tahu aja. Yang imut lah. Yang manis, yang imut gitu. Yang penurut? Nurut. Gede. Iki lek dicontok mbok bapakku mate iki aku tadi ini. Opo iki. Ambisi yang besar. Oh, gitu ya. Apa?
aslinya itu kameramen sing pengen gede. Sebenarnya itu. Kameramen cilik anu. Wah, Pacarnya kecil pendek. Kayaknya lu lo ya. punya ta? Tinggi. Oh tinggi Oh, ta? gak terima. Oh, ta. Ono. Si ket kapan? Sorry Om, lu ket kapan? 7 tahun aku. Wajib. Kok iki lho Pak. Bopok noai, anak ibu lu. Boleh bangun, Pak. Ngawur. Buat pacar Erik, wah hati-hati yo. Iki oto penjahat lah men. Apa maneh lek event, waduh. Iki. Oh, No way, ini ya toh. Oh, oke, menang. Diam Om. Gak boleh buka Om. Vin, Ya. Rik, konco tuh ya gini Rik. No offense. kamu sifatmu tuh lebih ke mamamu atau ke papamu? Kalau berbisnis papa, kalau ngamuk papa, kalau gini mama. Kalau kayak Gini tuh gimana? nyantai kayak ngomong-ngomong gitu lebih ke mama. Oh. Hybrid. Papa ada, mama ada. Kalau kamu pergi-pergi itu dikawal nggak orang tuamu enggak? Enggak. Terus memang benar-benar dilepas. Ya. Kalau sekarang ya Kalau punya pacar, dikenalin ke papa mama, harus diseleksi dulu. seleksi. Oh. Kalau mama papa ya wis dilihat aja. Oke. Berarti ya dapat jalan. Maksudnya ya dijalani aja. Kalau ternyata misalkan kamu nemu cewek yang sesuai spek kamu, tapi orang tuamu nganggap kok ada something wrong sama cewek ini. Satu, pasti awalnya bantah. Pasti dong. Bantah teman-teman pasti. Tapi nanti ya ujung-ujungnya ya kayak omongannya mama aku tau omongannya papa aku mau pedot ya wes biar mana paling yang nangis sehari selesai paling gak terima omongannya mbok bapak dewe kok geger mari udah 2 kali soalnya udah pengalaman 2 kali geger jadi ya sudahlah ya sampai hafal mamaku Ada masih polos sorry. memang anak boros kok. Polos. Bisa dilihat dulu. Nah, polos kan? Ya polos. Seto. Minum dulu. Ayo, minum dulu. Gini Om, lantai gini Om. Aduh. Kamu pernah nggak, Vin? Masih kalau sih. Segini nih. Oke. Seorang Kevin kalau dikritik paling pedes. Menurutmu paling pedes itu kayak kategorinya kayak gimana? Kalau sepengalamanku itu modifan kok endorse semua. Itu menurutku kayak ngerendah no aku sih sebenarnya. Tapi ya faktanya juga ya banyak endorsean sih mobilnya modifane. Di awal-awal lagi pas naik-naik kan mobil ini Takemi ini kayak banyak diendorsi brand-brand gitu, model lampu, dari wrapping, mesin gitu-gitu. Terus harga juga banyak diskonnya. Jadi ya itu makanya bisa modif sendiri ya karena banyak diskon dan banyak support dari teman-teman ya. Dari teman-teman brand di luar sana ya. Terus kayak mungkin kayak Tak potong, sorry. apa. Yang ngeritik kamu siapa itu? Netizen. Netizen yang kamu kenal atau enggak? Ada yang ya, ada yang enggak. Misalkan kenal, Ya sudah mau diapa no? gak mau antem ya. Ngapain? Lo di endorse berarti kan nilaimu ada, Ya sudah. value-mu. Ya udah. That's it kan? Kamu enggak ngamuk? Ngapain? Ya mungkin kalau dulu kayak jangkrik lapo toh sempet buat aku down sih sebenarnya. Kayak diomongin orang banyak itu ya sebenarnya sempet buat down. Cuma kalau sekarang sih ya sudah mau diapa no. Kalau kata temenku ya wis toh kan kamu sih enak. Mau diapa mana? Kayak apa? Mau marah? Lap. Kayak apa? Iya, dewasa deh ternyata ya. Kalau dulu enggak ya, kalau dulu mungkin memang agak marah terus kayak mungkin kayak sempet deactivate gitu-gitu ya mental dibangun ya. Ya dari situlah jadi mentalnya itu kebangun dikit demi dikit. Tapi ya sudah mau diapakno lagi gitu.
Ngapain marah kayak gitu? Yes, gak usah drama kayak cilik lah maksudnya. Berarti kamu bikin event banyak endorse-nya. Kalau event kemarin kebetulan kita kerjasama ada satu. Yang eventku yang pertama kali juga adalah support dari beberapa brand juga. Ya support dari teman-teman. Apa, Vin? Menurutmu sendiri, ketika kamu bikin event, Yes. ekspektasi apa? Maksudku gini, keuntungan apa yang kamu pengen dapetin sebetulnya? Kalau untuk event pertama kali itu ya AMM 2025, AMM Revolt 2025 itu aku cuma pengen event ini pecah. Jangan sampai event ini sepi. Sempet. Dan akhirnya hasilnya? Jadi untuk secara peserta aku ngomong sepi. Kenapa? Ekspektasi itu mobil itu yang masuk 60-an. Kenyataannya cuma 40-an. 40-an. 40 mobil. Not bad loh, harusnya. Menurutku bad. Kenapa? Ya Dena 60-an. 60 sekian. Mall itu bisa kelihatan full mobil semua. Dan pada saat hari H kita juga ada yang kayak booking terus ternyata cancel gitu-gitu ya. Ya sebenarnya kan tak sakit hati sih, cuma kayak ada maklar kayak oh ya pasti masuk tapi ternyata ya enggak juga gitu ya. Ya sebenarnya kalau sakit hati tapi kayak ya wis mau diapakno lagi gitu loh. Mau marah gak bisa juga. Tapi ya in the end ya pas event sudah berjalan, udah mulai hari pertama, kan 2 hari ya event yang pertama kali itu ya. Hari pertama pagi-pagi ya nggak ada yang bangun sih pagi itu ya. Udah Belum lah ya. nggak, soalnya tidurnya baru setengah 6 pagi. Oh. Jadi capek, Ya. bangunnya jam 10. Untuk prepare-nya lah ya. Iya, nah itu nggak ada ekspektasi ramai ada, tapi nggak yang kayak bakal pecah banget, enggak. Ternyata pada saat event mulai berjalan, siang mulai rame, sore rame, malam rame, dan ramenya ini kayak konstan. Maksudnya dalam arti kayak nggak cuma siang gini terus malam gini, enggak. Artinya masih ada pecah, tapi target mobilnya nggak tercapai. Iya, secara peserta nggak kecapai, tapi secara pengunjung rekor. Tetap rekor. Kita itu kan hari biasa, itu bukan kayak libur nasional, enggak. Itu di mallmu tuh. Maksudnya karena itu jadi aku punya datanya ya. Jadi bukan libur nasional, bukan apa. Kita bisa kayak libur itu. Rekornya itu kayak libur nasional. Kamu kirim orang paling, keluargamu yang ngasih orang datang sana tak kasih uang sangu. Jujur, papa mamaku malah nggak ada pas itu. Pagi lagi jemput adikku kok salah di Singapura. Nggak ada. Berarti itu murni hasil kerja keras kamu. Yes. Oke. Pada yang event kedua jujur persiapannya itu cuma 3 minggu. Tanggal 9 kok nggak salah. Tanggal 9 atau tanggal 8, aku lupa ya. Tanggal 8 Juli. Bisa buat kontes ya? Wes yakin nih? Ya buat kontes. Des. Tanggal 9 aku telepon sponsor. Power Seven. Aku ada gini, bisa nggak bantu support? Ayo diomong hari Senin ya. Tanggal 11 kok nggak salah. Ketemuan, kita ngomong-ngomong. Wes ya, deal gini, aku dapat sekian, kamu dapat sekian. Wes ya, deal. Dan sponsor dapat. Jadi secara pendanaan kita save. Prepare itu juga dadak setengah mati. Takut apa? Peserta nggak rame. Nggak tahu dari apa mau juga dibantu sama teman-teman dari Pro Seven ya, Ko Titi, Ko Andi gitu ya. Rame akhirnya, rame banget, pecah. 1 hari 22.000 orang. What? 1 hari 22.000 orang. Emang Per 2 jam tiket? nggak ada. Terus Per 2 jam itu 2.000 orang. Kita kan ada counter. Jadi setiap orang masuk, di gate itu kita ada counter kayak klikernya lah ya. Ya kayak di pesawat gitu ya biasanya ya, klek. Nah itu kita ada counternya dan itu selalu tembus minimal 2.000 orang per 2 jam. Per 2 jam. Exactly, per 2 jam. Itu rekor juga. Kita rekor. Dan Tapi kamu bikin event di mall itu kamu sendiri bayar nggak ke Bayar. mallnya? Kamu keluarin uang bayar? bayar. Nggak gratis? Enggak. Ada bayar. Cuan? Mepet. Tapi cuan dong. Ya kalau kita ngomong dengan kerja keras dan lain-lain ya enggak cuan ya. Maksudnya ya kita kerjanya kan capek banget, sempat sakit sempat tengkar sama temen-temen misalnya jujur ya,
Saya sampai tengkar sama itu sponsor. Ya tengkar konyol ya, karena ya saya sendiri juga takut dari kukunya dari Ko Titi ya. Jadi tak buka aja ya. Jadi Ko Titi memang lebih santai ya orangnya ya. Saya panik orangnya. Tengkar, besoknya bayan lagi, ya sudah. Mau diapain coba? Ya, lanjut Pak. Kamu pernah nggak kayak film-film ada tuh sinetron Cina itu? Nggak suka. Nggak suka? Anime ya senengnya. Oh anime. Tetap wibu ya. Kamu pernah nggak waktu masuk mallmu itu orang nggak tahu kalau itu kamu yang punya mall keluargamu itu? Better that way. Sampai sekarang? Tapi ya kalau sekarang sih sudah banyak yang tahu ya, maksudnya ya sudah ya, cuma kalau nggak ada yang tahu ya sudah, it's okay. Better dong. Waktu kamu masukin mobil, Ya kalau sekarang tahu sih, kalau sekarang. Kan plat nomornya ditulis ya, plat nomor ada yang tulis gitu. Mobilnya yang mana ditulis, jadi pasti ketahuan lah. Cuma ya better nggak ketahuan aja sih. Apalagi kalau kayak karyawannya masih baru, satpam masih baru, pihak secure juga masih baru, jadi pasti nggak ketahuan. pernah kamu dimarahin sama security mallmu? Disuruh pindah parkir ya, karena parkirnya direksi. Saya baru bilang, oh ya saya anaknya mama saya. Oh iya pak, apa gitu. Ya udah. Ngapain makanya? Cuma ketawa saya juga ketawa juga. Kayak lucu aja gitu loh. Ya bagus dong kalau nggak tahu gitu Ya, loh. berarti satpammu kerjanya benar. Bener, yang penting gitu. Fin targetmu sendiri, Fin terakhir aku mau nanya. Yes. Kamu Target apa udah tuh? cerita banyak. Aku cuma pengen tahu sekarang. Misalkan kamu tidak join di perusahaan bisnis keluarga, Minimal kerjaanku sendiri. apa yang akan kamu lakukan dan cita-citamu bidang apa? Kalau cita-cita Sebagai otomotif. seorang Kevin Ya. ya ini ya, Cita-cita otomotif. otomotif. Tetap. Cita-citaku tetap otomotif ya. Gak bisa ya. Targetmu sendiri di dunia otomotif? Mungkin kayak buka bengkel. Tapi kayak setidaknya bengkel ini kayak bisa ngehidupin aku. Benchmarknya Mojokerto? Benchmarknya masuk ke benar. Kamu pengennya seperti itu? Ya kalau bisa di Mojokerto tapi omsetnya kayak di Surabaya. Misal di Mojokerto harganya sekian. Kalau bisa kita jual pakai harga Surabaya, why not? Bagus dong berarti. Sobat Nongki, Mojokerto, kalau Kevin buka Cangkir. bengkel, ramein, kita dukung dia. Kan- Oke enggak? Boleh. Oke ya. Oke dong. Kalau buka bengkel, kabarin kita bantu Siap. untuk promo-promo Vin. Siap. Kita kan, Pak saya panggil Erik pastinya. Erik oke. Oh harus dong. Rekam. Gitu. Jadi temen toh sekarang, Oh ya pasti dong. harus saling support. Soalnya gini, kayak bengkel gitu ya. Bengkel kan sekarang juga banyak ya kalau Surabaya ya. Banyak banget bengkel rumahan dan lain-lain. Tapi ya kalau saya sih pokoknya aku cuma mau bengkelku jalan, bisa ngehidupin aku dengan lifestyle-ku. Pokoknya jalan lancar lah. Nggak diremehin sama orang lah. Itu yang penting menurutku ya. Kalau selera modifmu ya, aku bilang ini nggak kaleng-kaleng sih memang. Barang-barangnya Banyak udah yang semuanya. lebih, banyak yang lebih. Ya, tapi menurutku untuk ukuran Mojokerto ini sudah overwhelmed. Sudah sangat bagus. Nggak tahu ya, aku nggak tahu perkembangan Mojokerto sekarang. Tapi menurutku kalau seperti ini harusnya sih bisa lah jadi benchmark. Ya, Vin. oke. Yes. Kamu muda, punya kebijaksanaan sendiri, pikiran sendiri. Maksudnya gimana tuh? Pikiranmu itu sudah dewasa. Oh ya, thank you. Kamu tak tes manja atau enggak? Enggak juga. Orang tuamu didiknya cukup lumayan keras, tidak memanjakan kamu banget. Manjakan iya, tapi enggak banget. Nek menurutku, tebakanku loh ya. Setuju. Saya juga setuju. Kamu udah jalan hidup kayak gini. Di podcast Nongki, itu seharus ada kata-kata hari ini. Kamu kasih dong ke Sobat Nongki sekarang. Sharing ala kamu sendiri. Original dari seorang Kevin Utomo. Bentar, gimana? Maksudnya hari ini terus? Kata-kata hari ini. Waduh, dari seorang gak Kevin. ada. Oh. Waduh, iki gak di skip loh ini. No edit loh ini, no edit. Iya, memang cuma itu. Gak bisa berkata, mbok ya tolong, mbok. Gak bisa sumpah salah. Denda loh ini. Ya udah gimana? Dendanya gak apa-apa dah. Kan gak bisa kata.
Masa dari Kalau pantun nggak bisa, pengalaman- kalau pantun nggak bisa. Nggak usah pantun. Kamu pengalaman putus sama cewek, kamu usaha jatuh, bangkit lagi, belajar sesuatu. Kan pasti ada prinsip-prinsip hidup yang kamu pakai. Sharing no sama teman-teman sobat nongki. Masa awalnya hari ini gitu ya? Itu terserah kamu. Oh, terserah kan berarti ya? Terserah. Jadi buat teman-teman nongki semua, kalau menurut saya intinya hidup harus ngikutin feeling. Dah, ngikutin feeling. Kalau dari hati bilangnya A, ikutin itu aja. Karena menurutku feeling itu diatur dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke. Loh, itu nggak banyak yang tahu loh. Kalau feelingnya salah ya apa? Ya nanti pasti di jalannya. Nggak mungkin yang atas diem. Seorang Kevin. Ya, wes. Oke, thank you Kevin sudah Thank you. hadir ke sini. Siap. Sukses ke depan. Sama-sama. Sukses. Sobat Nongki, jangan lupa nanti kita support Kevin Utomo. Kalau memang dia kalau buka ada- bengkel. Kalau buka bengkel kita support. Loh, tapi kalau mall yang ketiga, mall yang extension 2 buka ya juga ya mbok ya disupport ya. Oh ya boleh lah. Kalau Kevin yang ngomong support kita support. Nah, nanti pasti diundang. Nanti opening tahun lagi gampang. Siap. Kita datang semuanya, krunya The Nongki ya. Sana. Siap. Oke, thank you Kevin sudah ada di podcast Nongki. Sobat Nongki, hari ini kita ngobrol santai, tapi aku harap sih Sobat Nongki bisa ambil intisari dari seorang Kevin Utomo yang notabene usianya masih sangat muda, pengalaman hidupnya juga naik turunnya juga lumayan menurutku. Ya semoga jadi tetap di podcast kita kan kita pengen kan inspiratif, edukatif. Nah, Sobat Nongki misalkan nih, kalau ada Sobat Nongki yang mau nanya DM ke kamu Boleh. harus nggak? 2 kali tak ini. Langsung aja. Nanti tak show ya. Boleh. Oke. Oke guys, sampai sini dulu perjumpaan kita. Sik, mau ngomong lagi boleh. Apa lagi? Boleh. Jangan lupa ya teman-teman mau detailing ini ya. Oh iya iya. Thank you ya di endorse. Harus ya, ini ya. Ada punya Cici Autocare ya. Oh iya. Thank you Kevin. Ini salah satu sponsorship buat. Oh iya, ini kalau kontes biasanya ada kok Oh soalnya. gitu ya. Oh, berarti kamu kalau buka bengkel harus ada GC Autocare juga. Nanti dibicarakan. Oke. Thank you guys. See you all in our next video. Bye bye. Aduh. Bye Erik. Hai.